Saya Suster Emma Gunanto, sudah 58. Tidak disiapkan untuk karya kitab suci, tapi saya ini memang menguasai beberapa bahasa. Lalu ketika LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, mau membuat Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saya diminta untuk membantu dalam tim. Saya anggota LBI, Lembaga Biblika Indonesia, yang dipekerjakan di LAI, Lembaga Alkitab. Lalu dari situ 5 tahun bekerja untuk menerjemahkan. Jadi Alkitab yang ada disebut terjemahan baru, sedangkan yang kami kerjakan adalah Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi disederhanakan, tetapi tetap harus berpegang pada aslinya. Maka koordinator kami itu seorang Filipina, namanya Dr. Daniel Aricea. Itu menguasai bahasa Ibrani, bahasa Aram. Jadi beliau selalu mendampingi kami supaya terjemahannya sesuai dengan yang asli, tetapi dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Patokannya harus dapat dimengerti oleh anak SD kelas 5 dari tahun 77 sampai 82. Terus bagaimana ceritanya suster bisa masuk biara? Ceritanya, panggilannya mulai waktu saya umur 11 tahun. Dulu kan semua masih dalam bahasa Belanda, karena saya lahir tahun 37. Terus saat saya mesti sekolah tahun 42, Jepang masuk. Jadi saya diajar oleh mama. Dan mama dulu sekolah Belanda. Jadi semuanya bahasa Belanda. Tahun 47, suster-suster Bunda Hati Kudus membuka lagi sekolah. Sekolahnya ada di Keramat. Lalu saya masuk sekolah itu, sebelumnya dites dulu. Ternyata saya langsung masuk kelas 4. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu saya homeschooling sama mama. Dan bahasa yang kami gunakan dulu bahasa Belanda. Walaupun juga kemudian kan nggak boleh bahasa Belanda, kami ngomong bahasa Indonesia. Tapi bahasa Belanda itu seperti bahasa ibu untuk saya. Kemudian saya belajar bahasa Inggris. Waktu itu iseng-iseng aja, karena papa itu langganan kursus bahasa Inggris. Saya diam-diam ikut pelajari. Terus waktu saya umur 11 tahun, itu sudah sekolah SD kelas 5, saya baca buku doa yang suster bagikan gitu, buku doa yang udah lama yang nggak dipakai lagi oleh suster. Saya suka baca buku itu, buku doa dalam bahasa Belanda kuno. Terus saya masih ingat, saya di samping rumah, di bawah pohon cherry. Ketika saya baca buku itu, saya ketemu kalimat, engkau milikku dan aku milikmu. Saya nggak tahu itu dari mana, baru kemudian saya tahu itu dari kitab Song of Songs. Kitab apa, jadi lupa bahasa Indonesianya. Kidung Agung, dari Kidung Agung, ya di situ. Baru itu kalimat itu begitu melekat pada saya. Saya pikir siapa itu? Engkau milikku dan aku milikmu. Ya tentu itu Tuhan sendiri ya, karena engkau itu aku bahasa dengan ditulis dengan huruf besar. Jadi saya saya timbul kesadaran, oh aku nih milik Tuhan dan aku boleh memiliki Tuhan. Sejak itu terus melekat pada saya. Lalu saya masuk SMP, SMP-nya di Ursulin, Jalan Pos. Kemudian karena saya ingin sekali menjadi guru,
Saya ini yang sulung dari 8 anak. Mama pernah bilang kalau jadi guru itu apa ya, gajinya kecil. Terus ini anak-anak tuh terus apa lagi, ya udah. Tapi saya pikir kalau saya nggak jadi guru saya nggak bahagia. Jadi masuklah saya di SGA, dulu SGA Santa Maria. Dan waktu saya umur 17 tahun, teman-teman saya semua punya pacar, cuman saya nggak punya. Terus ada teman saya, anaknya kaya dan cantik, dia punya 2 pacar, dia kasih saya 1. Dia mau aja lagi sama saya, dia setia apel tiap hari Sabtu untuk ajak nonton, ajak makan. Tapi saya merasa nggak enak, ini bukan panggilan saya sama dia. Apakah saya harus jadi milik dia, dia menjadi milikku? Rasanya nggak benar ini. Jadi saya putuskan, saya bilang saya mau masuk biara gitu. Ya udah, kami jadi putus. Terus saya dari tamat SGA, saya pikir saya mau apa ya? Mau ngajar di mana? Saya lihat para suster Ursulin itu karya utamanya pendidikan. Jadi saya tertarik di situ untuk menjadi Ursulin.